Halo Sobat Traveling. Hari ini kita akan mencoba mengeksplor salah satu situs heritage yang berada di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Langsung saja, kita sedang berada di Candi Cetho. Candi yang berada di kaki Gunung Lawu, sebelah bagian barat. Sebelum kita memasuki area candi, kita melewati loket karcis, di mana wisatawan domestik dikenakan tarif sebesar Rp10.000 dan untuk wisatawan mancanegara dikenakan tarif sebesar Rp30.000. Tentunya ini hal yang sangat menyenangkan, bukan? Karena kita hampir 1 tahun penuh diwajibkan untuk stay di rumah agar memutus rantai penyebaran COVID-19. Sebelum memasuki Candi Cetho, kita sebagai pengunjung diwajibkan untuk memakai kain adat khas Candi Cetho yang bercorak seperti papan catur. Tidak perlu khawatir untuk memakainya, kita dibimbing langsung oleh petugas yang sudah bersedia dan siap untuk melayani pengunjung di sana. Nah, ini adalah penampakan depan dari Candi Cetho. Candi Cetho yang berasal dari bahasa Jawa yang berarti jelas. Cetho artinya adalah jelas. Nah, ini adalah penampakan depannya. Terdapat sebuah cafe brick yang namanya Cetho Cafe. Jadi pengunjung tidak perlu khawatir untuk membeli minuman atau sekedar menikmati pemandangan gunung sembari ditemani kopi. Nah, sebelum kita memasuki area Candi Cetho, kita dihadapkan pada beberapa anak tangga yang lumayan banyak. Candi Cetho merupakan candi bercorak agama Hindu yang diduga kuat dibangun pada masa akhir era Majapahit atau abad ke-15 Masehi. Lokasi Candi Cetho berada di lereng Gunung Lawu pada ketinggian 1496 meter di atas permukaan laut dan secara administratif berada di Dusun Cetho, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Dan langsung saja kita menuju bagian pertama atau teras pertama Candi Cetho. Di sana terlihat bentar atau gerbang menuju area Candi Cetho. Nah, terlihat juga di sini ada 2 patung seperti orang yang duduk. Dan ini kita dihadapkan kembali kepada tangga-tangga. Udaranya sangat sejuk, khas pegunungan. Selanjutnya kita akan menaiki anak tangga kembali untuk menuju bagian yang lebih dalam daripada Candi Cetho. Nah, kita berada di teras kedua bagian Candi Cetho. Terdapat juga seperti patung yang duduk bersimpuh dan tangannya seperti menggenggam di antara keduanya. Nah, ini adalah bentar atau gerbang menuju area yang lebih dalam ke Candi Cetho. Di sini juga terdapat tulisan-tulisan yang di dalamnya terkandung riwayat penelitian dan pemugaran ataupun tahun pendirian Candi Cetho itu sendiri. Lagi dan lagi kita dihadapkan pada beberapa anak tangga yang cukup banyak. Tentunya pengunjung harus ekstra sabar
untuk bisa menggapai atau mengeksplor Candi Cetha ini sendiri. Kompleks candi digunakan oleh penduduk setempat dan juga peziarah yang beragama Hindu sebagai tempat pemujaan. Candi ini juga merupakan tempat pertapaan bagi kalangan penganut kepercayaan asli Jawa atau lebih dikenal dengan kejawen. Laporan ilmiah pertama mengenai Candi Cetha dibuat oleh Van de Vlies pada tahun 1842. Aji Bernes Kempers juga melakukan penelitian mengenainya. Ekskavasi atau penggalian untuk kepentingan rekonstruksi dan penemuan objek terpendam dilakukan pertama kali pada tahun 1928 oleh Dinas Purbakala atau Commissaire Oudhedens, Hindia Belanda. Berdasarkan keadaannya, ketika reruntuhannya mulai diteliti, candi ini diperkirakan berusia tidak jauh berbeda dari Candi Suko, yang berada cukup berdekatan lokasinya. Ketika ditemukan, keadaan candi ini merupakan reruntuhan batu pada 14 teras ataupun dan bertingkat, memanjang dari barat atau paling rendah ke timur atau menuju ke atas. Meskipun pada saat ini tinggal 13 teras dan pemugaran dilakukan pada 9 teras saja. Strukturnya yang berteras-teras ataupun dan berundak memunculkan dugaan akan sinkretisme kultur asli Nusantara dengan Hinduisme. Dugaan ini diperkuat oleh aspek ikonografi. Bentuk tubuh manusia pada relief-relief menyerupai wayang kulit dengan wajah tampak samping tetapi tubuh cenderung tampak depan. Penggambaran serupa yang menunjukkan ciri periode sejarah Hindu-Buddha akhir ditemukan di Candi Suko. Pemugaran pada akhir 1970-an yang dilakukan oleh sepihak oleh Sujono Humardani, asisten pribadi Soeharto atau Presiden kedua Indonesia, mengubah banyak struktur asli candi, meskipun konsep punden berundak tetap dipertahankan. Pemugaran ini banyak dikritik oleh para pakar arkeologi, mengingat bahwa pemugaran situs purbakala tidak dapat dilakukan tanpa studi yang mendalam. Beberapa objek baru hasil pemugaran yang dianggap tidak original adalah gapura megah di bagian depan kompleks, bangunan-bangunan dari kayu tempat pertapaan, patung-patung yang dinisbatkan sebagai Sabda Palon, Naya Genggong, Brawijaya V, serta Palus, dan bangunan kubus pada bagian puncak punden. Pada keadaannya sejak renovasi, kompleks Candi Cetha terdiri dari 9 tingkatan berundak. Sebelum gapura besar berbentuk candi bentar, pengunjung mendapati 2 pasang arca penjaga. Aras pertama setelah gapura masuk yaitu teras ketiga merupakan halaman candi. Aras kedua masih berupa halaman. Pada aras ketiga terdapat petilasan Ki Ageng Krincing Wesi, leluhur masyarakat Dusun Cetha. Sebelum memasuki aras kelima atau teras ketujuh, pada dinding kanan gapura terdapat inskripsi atau tulisan pada batu dan aksara Jawa kuno berbahasa Jawa kuno berbunyi Peling padamel iri kang buku tirta sunyo hawa kiroyo hilang soko kalonyo wikuguh anaut iku. Tulisan ini ditafsirkan sebagai fungsi candi untuk menyucikan diri atau ruat, dan penyebutan tahun pembuatan gapura yaitu 1397 Saka atau 1475 Masehi. Di teras ketujuh terdapat sebuah tataan batu mendatar di permukaan tanah yang menggambarkan kura-kura raksasa, Surya Majapahit atau diduga sebagai lambang Majapahit, dan juga simbol Palus atau penis alat kelamin laki-laki sepanjang 2 meter dilengkapi dengan hiasan tindik atau piercing bertipe ampalang. Kura-kura adalah lambang penciptaan alam semesta, sedangkan penis merupakan simbol penciptaan manusia. Terdapat penggambaran hewan-hewan lain seperti mimik, katak, dan ketam.
Simbol-simbol hewan yang ada dapat dibaca sebagai Surya Sengkala berangkat tahun 1373 Saka atau 1451 Masehi. Dapat ditafsirkan bahwa kompleks candi ini dibangun bertahap atau melalui beberapa kali renovasi. Pada arah selanjutnya dapat ditemui jajaran batu pada dua dataran bersebelahan yang memuat relief cuplikan kisah Sudamala, seperti yang terdapat pula di Candi Sukup. Kisah ini masih populer di kalangan masyarakat Jawa. Nah, di bagian aras ini pengunjung seringkali mengistirahatkan kakinya setelah melewati beberapa anak tangga yang cukup lumayan banyak sehingga mengakibatkan kaki pengunjung merasa lelah. Pada aras ke-8 terdapat arca Palus atau disebut Kunto Bimo di sisi utara. Perlambangan penis sebagai simbol penciptaan manusia oleh Sang Maha Kuasa. Pemujaan terhadap arca Palus melambangkan ungkapan syukur dan pengharapan atas kesuburan yang melimpah atas bumi setempat.
bagian sisi selatan terdapat arca Sang Prabu Brawijaya V dalam wujud Mahadewa. Gunung Lawu memang tidak terlepas kaitannya dengan Sang Prabu Brawijaya V yang dulunya memutuskan untuk muksa di puncak Gunung Lawu. Dan di aras terakhir atau ke-9 adalah aras tertinggi sebagai tempat pemanjatan doa. Di sini terdapat bangunan batu berbentuk kubus. Dan di aras terakhir atau ke-9 adalah aras tertinggi sebagai tempat pemanjatan doa. Di sini terdapat bangunan batu berbentuk kubus.